NIM 183141066 dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pengertian pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi guru merupakan peningkatan kualitas kompetensi guru. Pengembangan profesi guru ini adalah kegiatan guru dalam pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa pengembangan profesi guru didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf atau derajat profesi seorang guru yang menyangkut kemampuan guru, baik penguasaan materi ajar atau penguasaan metodologi pengajaran, serta sikap keprofesionalan guru menyangkut motivasi dan komitmen guru dalam menjalankan tugas sebagai guru. Pengembangan dan peningkatan profesi guru dilakukan untuk menjaga agar kompetensi keprofesionalannya tetap sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan profesi guru ini yang pertama adalah menjaga agar kompetensi keprofesionalan guru tetap sesuai dengan pengembangan zaman yang semakin modern. Yang kedua, memperbaiki proses belajar mengajar yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa. Ini melalui tahap serangkaian tindakan, bimbingan, serta arahan yang semuanya ini dilakukan untuk mencapai mutu yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah cara mengembangkan profesionalisme guru. Pendidikan dan pelatihan melalui tahap pendidikan dan pelatihan. Yang pertama adalah program magang. Program magang merupakan pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini diperuntukkan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan sekolah yang kurang baik, antara sekolah negeri atau sekolah swasta. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa agar terjadi transfer ilmu, nilai-nilai kebaikan dari beberapa keunikan dan kelebihan yang dimiliki mitra kepada mitra lain. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan internet dan sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kursus singkat di perguruan tinggi. Kursus singkat dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindak kelas, menyusun karya ilmiah, dan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, dan diskusi dengan rekan sejawat. Kemudian selanjutnya adalah non-pendidikan dan pelatihan. Ini meliputi diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya melalui seminar. Pengikut sertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi meningkatkan keprofesian guru. Kemudian yang selanjutnya adalah workshop. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, meningkatkan kompetensi kemauan pengembangan karirnya. Workshop dapat
dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, serta penulisan rencana pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan, penelitian eksperimen, ataupun jenis lain dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penulisan buku bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat dibentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya seni ini dibuat guru dalam upaya karya yang bermanfaat untuk masyarakat atau kegiatan pendidikan, serta karya seni yang memiliki nilai estetik yang diakui oleh masyarakat. Demikian materi dari saya. Silakan teman-teman yang bertugas melanjutkan. Terima kasih. Definisi publikasi ilmiah. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2011 dijelaskan bahwa jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara berjadwal dalam bentuk tercetak dan atau elektronik. Untuk pengertian publikasi ilmiah itu adalah karya tulis ilmiah atau hasil karya pemikiran seseorang maupun sekelompok orang yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. Jurnal ilmiah merupakan salah satu jenis jurnal akademik di mana penulis, umumnya peneliti itu, mempublikasikan artikel ilmiah yang biasanya memberikan kontribusi terhadap teori atau penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam suatu bidang. Jadi, proses terakhir dalam kegiatan penelitian itu adalah publikasi penelitian atau publikasi karya ilmiah. Publikasi ilmiah itu memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan ide dan hasil penelitian atau penemuan barunya kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah, antara lain berupa buku, jurnal, laporan penelitian, makalah, dan poster ilmiah. Cara untuk mempublikasikan karya ilmiah itu adalah, menurut Basnawi dan Arifin, publikasi karya ilmiah itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu media massa dan melalui tatap muka. Publikasi melalui media massa itu dapat dilakukan dengan cara mengirim naskah ke penerbit jurnal ilmiah, penerbit buku, dan penerbit surat kabar. Untuk mengirim karya di jurnal, maka harus sudah dalam bentuk artikel. Publikasi tatap muka dapat melalui kegiatan seminar, simposium, dan bedah buku. Pertama itu adalah seminar. Seminar itu pertemuan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah di bawah pimpinan seorang ahli yang mumpuni dalam bidang yang dibahas. Sedangkan simposium itu adalah kegiatan yang berisi pidato pendek di depan audiens dengan seorang pemimpin. Jadi, simposium itu juga dijadikan wadah untuk mempublikasikan karya tulis ilmiah yang telah dibuat. Jadi bukan hanya seminar. Yang ketiga itu adalah bedah buku. Bedah buku itu adalah kegiatan untuk membicarakan isi yang ada pada sebuah buku. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yakni jenis-jenis publikasi ilmiah. Yang pertama, presentasi pada forum. Jenis presentasi pada forum ilmiah ada dua, yakni menjadi pemrasarana atau narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah.
Yang kedua, menjadi pemerasarana atau narasumber pada kolokium atau diskusi ilmiah. Yang kedua yakni hasil laporan penelitian atau laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian ini terbagi menjadi 5 hasil laporan. Yang pertama, laporan hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan telah mendapat pengakuan BSNP. Yang kedua, yakni laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah, diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah ilmiah atau jurnal ilmiah, diedarkan secara nasional dan terakreditasi. Yang ketiga, laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah, diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah di tingkat provinsi. Yang keempat, hasil laporan penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah, diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah di tingkat kabupaten atau kota. Dan yang kelima, laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah atau madrasahnya dan disimpan di perpustakaan. Lanjut yang ketiga, makalah berupa tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide atau gagasan penulis dalam upaya mengatasi masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya, misal di satuan sekolah atau madrasah. Tulisan ilmiah populer. Nah, ini yang keempat. Karya ilmiah populer adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa, seperti koran, majalah, dan sejenisnya. Lalu yang kelima, artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Artikel ilmiah dalam bidang pendidikan adalah tulisan yang berisi gagasan atau tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran di satuan pendidikan yang dimuat di jurnal ilmiah. Nah, untuk jenis-jenis publikasi ilmiah selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang selanjutnya. Terima kasih. Jadi, jenis-jenis publikasi ilmiah yang keenam yaitu publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan buku pedoman guru. Jadi, buku pelajaran di sini yaitu buku yang berisi pengetahuan dalam bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu yang digunakan bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Jadi, buku ini juga dapat digunakan sebagai bahan pegangan mengajar guru, baik digunakan sebagai buku utama maupun buku pelengkap. Kemudian yang ketujuh yaitu modul atau diktat pembelajaran per semester. Yang pertama yaitu modul. Jadi modul sendiri yaitu seperangkat materi pelajaran yang disusun kemudian disajikan secara tertulis sehingga siswa diharapkan dapat menyerap atau memahami materi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu diktat. Diktat yaitu suatu catatan tertulis dalam suatu mata pelajaran yang dipersiapkan guru untuk mempermudah atau memperkaya materi yang disampaikan guru dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedelapan yaitu buku dalam bidang pendidikan. Dalam buku ini berisi tentang pengetahuan yang terkait dengan bidang kependidikannya. Buku ini bertujuan untuk membantu siswa dalam belajar, kemudian digunakan sebagai bahan pegangan guru serta sebagai informasi dalam suatu pendidikan. Kemudian yang kesembilan yaitu karya terjemahan. Karya terjemahan ini merupakan hasil penerjemahan buku pelajaran dari bahasa asing atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia, atau bahkan malah sebaliknya, dari bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi bahasa daerah maupun bahasa asing. Jadi terjemahan ini digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Bagian yang diterjemahkan adalah seluruh isi buku dengan kerangka seperti buku aslinya. Kemudian yang terakhir yaitu buku pedoman guru. Jadi dalam buku pedoman guru ini berisikan
tentang rencana kerja tahunan yang digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya saya Retna Wijayanti NIM 183141067 di sini akan menyampaikan terkait yang yaitu melanjutkan materi selanjutnya. Publikasi ilmiah dianggap penting dalam menunjang aktivitas guru sebab dengan melakukan publikasi ilmiah yang pertama yaitu seorang guru didorong untuk terus meningkatkan wawasan keilmuannya. Dengan adanya publikasi ilmiah ini, seorang guru dituntut untuk terus belajar meningkatkan wawasan keilmuan. Nah, yang kedua, dengan publikasi ilmiah, seorang guru dituntut memiliki wawasan untuk meneliti dan menulis berdasar kaidah-kaidah ilmiah. Jadi selain meningkatkan wawasan, seorang guru juga dituntut untuk melatih dirinya agar dapat melakukan penelitian dan melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu dengan publikasi ilmiah, seorang guru dituntut untuk senantiasa berkreasi dan berinovasi, yaitu menciptakan hal-hal baru guna kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan. Nah, yang keempat ini dengan publikasi ilmiah, guru dituntut untuk saling berbagi pemikiran, hasil penelitian, dan berbagai pengembangan. Jadi di sini guru senantiasa dituntut untuk berbagi pengetahuan, maksudnya berbagi ilmu. Jadi tidak ilmu yang telah dikuasai dan telah dipelajari itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang di sini manfaat publikasi ilmiah dalam pengembangan profesi guru. Manfaatnya apa sih? Manfaat paling utama secara birokrasinya, publikasi ilmiah ini bermanfaat sebagai kenaikan jabatan. Jadi adanya publikasi ilmiah ini akan membantu proses kenaikan jabatan seorang guru. Mengapa demikian? Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur jabatan fungsional guru dan angka kredit. Nah, selain dari unsur utama dari kegiatan mengajar, guru juga harus memenuhi unsur pengembangan profesi melalui publikasi kegiatan ilmiah ataupun karya inovatif. Nah, selain itu, berdasarkan peraturan bersama Mendiknas nomor 03/5/PB/2010 dan Kepala BKN nomor 14 tahun 2010 pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk kenaikan jabatan wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau karya inovatif. Jadi di sini sangat jelas bahwasanya publikasi ilmiah itu juga merupakan salah satu yang harus dipenuhi seorang guru agar dapat naik jabatan. Kenapa demikian? Karena ketika kita seorang guru ingin naik jabatan, otomatis harus memenuhi angka kredit seorang guru, dan salah satunya publikasi ilmiah ini memberikan angka kredit sebagai angka kredit kepada guru, sehingga ketika angka kreditnya memenuhi, guru dapat naik jabatan. Nah, ini adalah angka kredit dari publikasi ilmiah atau karya inovatif untuk naik agar dapat naik jabatan atau naik pangkat. Nah, yang pertama yaitu 3/B ke pangkat 3/B dari pangkat 3/B ke pangkat 3/C itu membutuhkan 4 poin. Nah, dari pangkat 3/C ke pangkat 3/D itu membutuhkan 6 poin, dan dari pangkat 3/D ke pangkat 4/A itu membutuhkan 8 poin angka kredit. Nah, dan dari angka 4/A ke angka 4/B itu guru membutuhkan 10 poin angka kredit. Itu tadi adalah terkait poin-poin angka kredit yang dibutuhkan atau yang dihasilkan dari publikasi ilmiah yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu selain manfaat
dari publikasi ilmiah dalam pengembangan profesi guru tadi adalah kenaikan jabatan, publikasi ilmiah juga memiliki manfaat lainnya. Yang pertama yaitu meningkatkan profesionalitas guru. Mengapa demikian? Seorang guru itu, dunia guru itu adalah dunia literasi, menulis, membaca, dan mengajar. Nah, dari sini guru yang mampu menulis diharapkan ia juga mampu menjadi pembaca dan pendengar yang baik. Guru yang mampu menulis adalah guru yang memiliki keilmuan yang lebih luas dan lebih mendalam, sehingga dengan demikian dapat diharapkan nantinya seorang guru tersebut akan memiliki profesionalitas yang tinggi, sehingga kemampuan menulis seorang guru juga didorong dengan pendalaman ilmu pengetahuannya, pendalaman wawasannya yang luas, sehingga nantinya dapat menyampaikan informasi yang lebih baik, lebih dalam kepada siswanya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya manfaatnya yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat. Mengapa demikian? Dengan adanya publikasi ilmiah kan guru menghasilkan suatu tulisan baik dalam berupa buku, jurnal, dan lainnya, dan ini nantinya kan bisa dibaca, dilihat masyarakat luas untuk dijadikan bahan referensi ataupun hanya sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan wawasan masyarakat. Jadi di sini dengan adanya publikasi ini guru memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan dan yang lainnya kepada masyarakat luas, sehingga dapat membantu masyarakat memahami sesuatu hal yang ingin diketahui, seperti itu. Nah, dan yang ketiga yaitu berperan dalam kemajuan iptek. Jadi guru sebagai ajang berbagi gagasan yang sangat penting maknanya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kemajuan iptek. Mengapa demikian? Dengan adanya berbagi gagasan atau adanya pengembangan media, misalnya media bahan ajar dan yang lainnya, otomatis diharapkan nanti akan adanya pengembangan pengetahuan. Jadi dengan melakukan penelitian diharapkan dapat menemukan hal-hal baru, pengetahuan baru, dan yang lainnya, sehingga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kemajuan iptek dengan adanya inovasi baru, penemuan baru, dan hasil penelitian yang terbaru, seperti itu. Cukup sampai di sini materi tentang publikasi ilmiah dalam pengembangan profesi keguruan, dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk menambah wawasan teman-teman, berikut ini kami lampirkan referensi terkait tentang yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.